Halo pemirsa, setiap orang sepertinya setuju tak ada yang ingin jadi miskin. Wajar saja karena dengan hidup miskin, maka akan sulit untuk mencapai apa yang diinginkan. Tapi sejatinya menjadi miskin atau kaya itu adalah pilihan. Kembali lagi pada diri masing-masing orang, jalan apa yang dia pilih untuk menghindari pilihan hidup miskin itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi miskin adalah secara tidak langsung merupakan pilihan. Sebab hal ini bisa saja terjadi sebagai akibat dari keyakinan terhadap suatu kalimat-kalimat yang secara tidak langsung membawa seseorang terjatuh dalam kemiskinan. Sering tidak disadari bahwa kebanyakan orang menyimpan jampi-jampi negatif yang dapat mempengaruhi psikologis dan pemikiran seseorang. Hal tersebut secara perlahan dapat mengubah posisi seseorang, bahkan posisi finansial. Akhirnya, hilangkah kesempatan seseorang untuk hidup lebih baik. Lalu bagaimana dengan kata-kata yang Anda yakini? Pernahkah meyakini ungkapan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Kalimat tersebut sebenarnya semakin menyeret seseorang dalam jurang kemiskinan karena orang yang meyakini akan merasa bahwa hidupnya hanya dipermainkan dan dicurangi. Kemudian masihkah berkeluh kesah hingga menimbulkan kebencian terhadap diri sendiri, seolah-olah diri ini tidak memiliki apa-apa untuk menata hidup lebih baik ke depannya. Nah, apakah Anda termasuk yang memelihara kalimat-kalimat negatif seperti itu? Jika iya, coba perlahan untuk mengikisnya hingga tak berbekas, agar kesadaran kita semakin terbuka. Kesadaran seperti apa? Kesadaran bahwa Anda memiliki tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri, terhadap hidup, termasuk kehidupan finansial. Jadi seharusnya Anda diwajibkan untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Seperti dilansir dari cermati.com dan liputan 6, maka berhati-hatilah dan hindari kalimat-kalimat yang diyakini karena bisa menjerumuskan Anda pada kemiskinan. Berikut kalimat yang patut Anda waspadai. Yang pertama, percaya bahwa orang bisa kaya karena keberuntungan. Mungkin tidak asing lagi dengan kalimat yang satu ini, bahwa seseorang itu bisa kaya karena sebuah keberuntungan semata. Diyakini bahwa meski sudah bekerja keras, tapi jika tidak didukung dengan keberuntungan, maka akan menemui kegagalan. Tentu saja mempercayai hal itu sama saja dengan mempercayai mitos yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Dan lebih logisnya lagi, ungkapan itu hanya digunakan sebagai cara untuk menutupi kekurangan karena kemalasannya untuk berusaha dan tidak berani mengambil risiko. Orang-orang kaya tentunya tidak hanya berdiam diri saja, tapi mereka tetap berusaha dengan keras agar tujuannya tercapai. Selain itu, mereka juga berani mengambil risiko yang tinggi dalam hidup mereka dan sedikit mengorbankan kegiatan bersenang-senang dalam hidup. Dengan keberanian mengambil risiko tinggi dan kegigihan itulah yang kemudian memacu mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Risiko yang tinggi seakan-akan menjadi tantangan besar yang harus mereka taklukkan, bukan sebagai hambatan yang menghalangi jalan meraih kesuksesan. Yang kedua, berpikir bahwa butuh banyak waktu untuk bisa mendapatkan banyak uang. Di era yang serba digital saat ini, sudah seharusnya Anda bisa memperbaiki kondisi keuangan guna mendukung pencapaian tujuan finansial yang lebih baik, bukan malah sebaliknya menjadikan era digital sebagai salah satu penghambat tujuan finansial. Di era ini seakan sudah menjadi kodratnya bahwa manusia seakan menggemari hal-hal yang instan. Begitu juga dengan mencapai tujuan finansial, kebanyakan orang menginginkan bisa cepat kaya hanya dengan waktu singkat. Tapi kalau bisa risiko kecil atau malah tak ada risiko sama sekali. Padahal jika memang mau mendapatkan uang dengan waktu yang singkat, sebenarnya bisa dengan memanfaatkan teknologi seefektif mungkin. Misalnya bermain saham yang bisa dilakukan dengan cara online. Jika berani mengambil risiko yang tinggi, maka hasil yang didapat tentu juga mengikuti. Namun kebanyakan orang beranggapan bahwa di era digital ini semakin sulit mencari pekerjaan. Anggapan tenaga manusia tergeser oleh canggihnya teknologi memang tak bisa dipungkiri menyusup di kepala banyak orang. Alangkah baiknya jika berpikir sebaliknya, bahwa justru dengan teknologi ruang dan waktu menjadi tak terbatas, sehingga semua orang bisa lebih produktif menjalankan pekerjaannya di balik layar. Dan yang ketiga, masih berpikir bahwa curang bisa jadi cara untuk raih sukses dan cepat kaya.
Guna mencapai tujuan finansial yang diinginkan, kebanyakan orang beranggapan bahwa dengan cara curanglah semua bisa teratasi dan bisa mudah meraih sukses dan cepat kaya. Orang yang malas akan selalu beranggapan bahwa kekayaan yang dimiliki orang lain adalah berasal dari cara-cara yang curang dan kotor, misalnya korupsi, judi, ataupun mencuri, sebab mereka tidak pernah berpikir positif. Padahal bukan sebuah rahasia lagi bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkan haruslah dengan usaha yang keras dan juga tekun, karena usaha yang telah dilakukan akan berbanding lurus dengan hasil yang didapat. Dan yang keempat, selalu beranggapan bahwa tidak bisa kaya karena mengutamakan keluarga. Pemirsa, keluarga dan kekayaan bukanlah hal yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sesuatu yang selalu berdampingan dalam perkembangannya. Keluarga merupakan motivasi terbesar untuk menjadikan seseorang sukses dan meraih kekayaan, bukan sebagai penghambat. Merencanakan keuangan memang harus dilakukan, bersikap sedikit tegas terhadap keluarga dalam penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan rencana juga perlu diterapkan, terlebih saat posisi diri sedang merintis di jalan menuju sukses. Mintalah mereka untuk mengerti dan mendukung segala upaya yang dijalankan, sehingga hasil yang akan diperoleh saat sukses juga bisa dirasakan oleh keluarga. Dan yang kelima, mudah sekali berkata, "Aku tidak bisa." Bisa karena terbiasa dan mau belajar. Oleh karena itu, jika selalu berkata bahwa diri Anda tidak bisa, maka sampai kapanpun Anda juga tidak akan bisa melakukannya. Sebab dengan mudah sekali berkata "aku tidak bisa", maka tidak ada upaya nyata untuk mencobanya dan mempelajarinya. Dan kalimat yang diulang-ulang itu secara tidak langsung akan mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, dan itu adalah hal yang negatif. Sebagai contoh, kalimat "aku tidak bisa" jika diucapkan berulang kali saat menerima tawaran tentang hal baru, maka dalam kehidupan nyata Anda benar-benar tidak bisa melakukan hal baru tersebut. Jadi, apakah Anda masih terbiasa mengatakan "aku tidak bisa"? Pemirsa, berhenti mengucapkan kalimat negatif. Berkeluh kesah memang patut dilakukan sebagai seorang manusia ketika berada di titik paling akhir usahanya. Namun perlu diingat, apakah dengan berkeluh kesah semua masalah terselesaikan? Tentunya tidak. Usaha keras dan tekun sangatlah dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya. Selain itu, kondisi mental pun harus tetap terjaga. Hindari pengucapan kalimat-kalimat yang sejatinya akan mendekatkan diri terhadap kemiskinan yang terus menguasai diri Anda, baik di dalam hati apalagi sampai terucap secara lisan. Tetaplah mengucapkan kalimat yang positif sebagai motivasi diri saat kondisi apapun, sehingga jangan lagi mengucapkan kata-kata yang mempengaruhi dampak negatif tersebut pada diri Anda. Nah pemirsa, itulah kalimat-kalimat yang perlu Anda hati-hati dan jangan pernah terucapkan dari bibir Anda. Jangan lupa pemirsa untuk selalu like, share, dan komen, serta subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.